Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang saya beli ketika event 11.11 lalu ya. Sekarang sekitar tanggal 2 Desember. Jadi datangnya lumayan lama karena ini adalah pre-order dan ini adalah sebuah smartphone dengan harga 2 jutaan yang katanya ini adalah pesaing kelas berat di harganya, di harga 2 jutaan. Smartphone apa ini di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Biar lebih produktif lagi, kalian bisa menikmati event promo dari MSI yang namanya Holiday Sale mulai dari 23 November sampai 31 Desember. Untuk pembelian laptop yang ada di gambar ini, kalian bisa mendapatkan diskon cashback dan juga hadiah eksklusif dari MSI. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita buka. Ini beneran lumayan lama loh ya, tanggal 11, tanggal 2, sekitar hampir setengah bulan datangnya ya. Mungkin buat kalian yang udah tahu smartphone-nya apa, bisa tulis di kolom komentar. Untuk clue-nya ya, pokoknya dia harganya 2 jutaan dan katanya ini adalah smartphone 2 jutaan yang menjadi pesaing kelas berat karena ini bisa dibilang entry level killer gitu. Nah, smartphone-nya adalah, bentar ya kita lihat, Infinix Note 8. Kalau kalian lihat di gambarnya, ini ada gambarnya Mobile Legend, karena ini dia kayaknya kerjasama ya dengan Mobile Legend. Dan karena ini seri Note ya, berarti dia dimensinya lumayan gede nih, 6,9 inch. Kemudian untuk memori RAM-nya 6GB, 128GB. Untuk harganya 2 jutaan. Link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kemudian untuk warnanya, saya dapatnya yang Deep Sea Luster ini ya. Untuk warnanya seperti apa saya belum tahu, nanti aja kita cek. Kita coba lihat dulu untuk spesifikasinya. Jadi untuk baterainya dia memiliki kapasitas yang cukup besar, 5200 mAh, pakai Android 10. Kemudian untuk selfie kameranya juga lumayan, 16 megapiksel. Untuk kamera utama di bagian belakangnya 64 megapiksel. Kemudian untuk resolusinya 720 x 1640, jadi masih XD+, belum Full XD. Kemudian untuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio G80 dan untuk speakernya udah dual speaker plus DTS. Jadi 2 jutaan udah dual speaker, menarik banget. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka dan di dalam paket pembeliannya terdapat handphonenya sendiri tentunya ya. Dan di sini juga ada 4 selling point sama seperti boxnya tadi, jadi nggak usah kita bahas lagi. Dan sebelum kita bahas untuk smartphone-nya, kita bahas dulu di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Seperti biasa ada Infinix X Club, kemudian petunjuk penggunaan, kemudian juga ada screen guard di sini yang belum terpasang. Biasanya HP-HP sekarang itu sudah terpasang, tapi Infinix belum terpasang. Kemudian ada case juga, case-nya transparan seperti ini. Kemudian ada kabel dengan konektornya juga sudah pakai Type-C. Dan juga ada adapter. Kalau dari dimensinya sih nggak terlalu besar, tapi kita coba lihat untuk maksimum outputnya. Untuk maksimum outputnya 9 volt 2 ampere, berarti 18 watt. Oke, jadi sekarang kita rapikan dulu ya untuk di sini dan kita bahas untuk smartphone-nya. Sledet. Wih, gede banget ya untuk layarnya karena memang ini versi Note 6,9 inch. Dan di bagian depannya terdapat dual kamera. Ini sambil kita nyalakan ya untuk aktivasi dan juga hands on nanti. Kemudian di bagian kanannya terdapat fingerprint yang juga bisa menjadi tombol power. Kemudian ada volume up and down. Di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Di bagian kirinya ada letak untuk SIM. Kemudian ada audio jack di bagian bawah dan juga konektor Type-C. Speaker katanya tadi dual speaker, jadi seharusnya speaker satunya ada di bagian sini ya. Tapi sekarang kita coba untuk kletek di sini. Wih, untuk desainnya mewah banget sih ya menurut saya. Birunya ini biru banyak warna gitu. Jadi kalau misalkan terkena refleks cahaya itu ada warna hijau, warna ungu, warna putih juga ada di sini. Kemudian di bagian pojok bawahnya juga ada tulisan Infinix dan juga ada beberapa garis abstrak. Yang menurut saya sih desainnya lumayan. Untuk bahan kualitinya di bagian belakangnya masih pakai plastik ya, bukan kaca, cuman finishingnya udah glossy. Dan untuk bingkai kameranya menurut saya terlihat gigi banget, atau kameranya itu kayak terlihat kamera mahal gitu bingkai kameranya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 satunya flash ya. Jadi ada quad kamera dan di sini ada lingkaran juga, cuman lingkarannya bukan kamera, kayak semacam pemberitahuan kalau ini adalah kamera 64 megapiksel.
Untuk kamera BAM-nya nggak terlalu tebel. Biasanya untuk smartphone yang memiliki kamera BAM yang tebel, itu kameranya bakalan GG banget. Tapi ini nggak terlalu tebel sih ya menurut saya. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja seperti ini, nggak terlalu bumpingnya itu nggak terlalu gimana gitu. Dan sekarang kalau kalian lihat kita pakai baju yang berbeda karena dari kemarin itu hujan nggak berhenti-berhenti. Ini pun juga masih hujan tapi nggak terlalu deres lah. Jadi suaranya semoga aja nggak masuk. Nah, Infinix Note 8-nya udah selesai kita aktivasi dan juga kita install untuk hands-on kali ini. Dan sekarang langsung aja kita benchmark menggunakan software Antutu. Untuk MediaTek Helio G80 ini dapat berapa sih kira-kira? Dan hasilnya mendapatkan skor hampir 200.000 ya, dengan detailnya kira-kira seperti ini. Kemudian buat kalian yang mungkin udah nggak percaya Antutu, tenang aja, kita juga udah benchmark menggunakan Geekbench 5. Dan untuk skornya di Geekbench 5 ini untuk single core mendapatkan 384, multicore-nya 1346. Nggak percaya Geekbench. Tenang, kita juga kita juga benchmark pakai software lain. Dan untuk di 3D Mark, untuk slingshotnya mendapatkan 1736. Kemudian kemarin juga sempat kita tes untuk CPU throttlingnya. Dan yang menarik, MediaTek Helio G80 ini cukup stabil ya ketika saya tes selama durasi waktu setengah jam dengan ada di atas 80% terus. Kemudian untuk skornya bisa kalian baca sendiri ya di hasilnya di sini. Tapi apalah artinya benchmark sintetik, artinya CPU throttling kalau tidak digunakan untuk gaming. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk main game. Pertama kita coba dulu di game PUBG Mobile dan kita mendapatkan settingannya itu mentok di Smooth Ultra. Jadi bisa 40 fps dan yang menarik ketika saya coba bermain ini tidak pernah turun di bawah 30 fps. Baik ketika lagi war ataupun ketika lagi naik mobil biar framenya lebih padat. Jadi MediaTek Helio G80 ini sepertinya udah teroptimize dengan baik ya di Infinix Note 8 ini. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact dengan settingannya lowest atau rata kiri lah ya. Kalau misalkan ketika lagi jalan, lagi terbang itu masih nyaman untuk dimainkan dengan average itu mungkin 25-30 fps. Tapi ketika war seperti ini kadang dia drop sampai ke 12 fps. Tapi dengan settingan ini menurut saya masih nyaman kok untuk dimain. Ya drop fps itu sekitar 1 atau 2 detik 12 fps, kemudian dia akan balik lagi menjadi average 30 fps. Kemudian untuk suhu temperaturnya ketika bermain game lumayan hangat dengan sampai bisa 42 derajat Celcius. Jadi saran saya sih pakai case biar panasnya itu nggak langsung ke tangan. Sayangnya untuk Infinix Note 8 ini multitouch-nya masih support di 5 jari aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, banyak HP 2 jutaan yang sudah support 10 touch. Sayangnya Infinix Note 8 ini masih 5 touch. Kalau misalkan digunakan untuk bermain game sih nggak masalah 5 touch, karena untuk touchscreen-nya Infinix Note 8 ini juga cukup responsif. Cuman kalau menurut saya 10 bakalan ya lebih oke lah. Dan sekarang kita coba untuk touchscreen-nya apakah enak. Bagian pinggir-pinggirnya aman. Sekarang lanjut ke bagian yang paling sering ditanyakan, Bang, Netflix-nya bisa Full HD nggak? Kalau misalkan dari resolusi layar bawaannya seharusnya nggak bisa sih ya, karena dia masih 720p dan hasilnya wideband levelnya itu masih di L3 ya, jadi belum support HD ataupun Full HD. Kemudian untuk YouTube menurut saya kualitas layarnya juga udah oke banget di harga 2 jutaan. Walaupun memang resolusinya paling mentok di YouTube sesuai dengan resolusi bawaannya juga 720p paling mentok, tapi tidak ada kualitas layar, kualitas gambar yang pixelated atau ngeblur gitu nggak ada sama sekali kok. Nah seperti yang kalian lihat di sini, untuk layarnya menurut saya udah oke banget. Dan di harga 2 jutaan ini Infinix Note 8 sudah memiliki dual speaker dengan driver DTS. Jadi kalau untuk kualitas suaranya, nah ini jadi kualitas untuk audionya ya. Kalau misalkan saya tutup bagian bawah, tuh masih ada speaker atas. Jadi audionya sudah dual nih. Dan untuk suaranya menurut saya udah oke banget di harga 2 jutaan. Jadi buat kalian yang mungkin suka streaming Netflix, suka dengerin lagu, walaupun layarnya belum Full HD tapi nggak ada gambar yang pixelated,
Dan untuk audionya ini kalian bisa merasakan sensasi audio stereo lah, sama seperti di smartphone yang flagship. Dan untuk sensor-sensornya lengkap, gyro juga ada. Dan yang absen itu adalah sensor untuk temperatur dan juga pressure. Sekarang kita lanjut untuk bagian kameranya. Nah, untuk user interface-nya kira-kira seperti ini. Jadi fotonya itu langsung masuk ke bagian AI kamera. Tidak ada foto ya di sini ya. Langsung video, kemudian AI cam. Jadi semua fotonya akan di AI-kan. Seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas kamera dengan video depan dulu. Oke, jadi kira-kira seperti ini kualitas video di resolusi 1080p yang menurut saya masih cukup oke banget loh ya di harga 2 jutaan. Jadi nggak terlalu cantik banget saya, jadi wajah saya itu tekstur bopengnya, tekstur jerawatnya itu masih cukup terlihat dengan jelas. Nah, kalau saya pribadi suka dengan yang seperti ini karena tidak terlalu beauty, tidak terlalu cantik. Nah, untuk detailnya juga lumayan oke. Sekarang kita lanjut untuk kamera belakang. Dan ini adalah kualitas videonya di resolusi 2K. Jadi hampir 2 jutaan ya. Untuk resolusi videonya bisa di 2K. Nah, tapi kalau misalkan pakai resolusi 2K, kita tidak bisa mengaktifkan fitur Ultra Steady On-nya karena hanya bisa di resolusi Full HD. Untuk gambarnya kira-kira seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Sekarang hampir hujan. Ini sebenarnya masih hujan karena baru selesai hujannya, jadi rintik-rintik. Dan agak nggak stabil ya di resolusi 2K ini, ada semacam gempa lah, gempa banget. Sekarang kita coba di resolusi 1080p. Dan kalau ini adalah 1080p dengan Ultra Steady-nya on. Ini saya pegang tangan satu aja sih. Nah, ini tangan satu saya satunya. Tangan satu aja udah nggak seperti yang tadi ya. Kalau 2K tadi tangan dua padahal. Dan lumayan gempa. Kalau ini nggak. Aduh, sebentar ya, daripada saya digigit, saya balik. Nah, kalau 1080p kira-kira seperti ini tuh, masih stabil. Menurut kalian bagusan mana, 2K atau 1080p? Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-ons dari Infinix Note 8 kali ini. Yang saya beli di event 11.11, tapi datangnya itu lama banget, mungkin 2 minggu lebih. Dan saya beli itu harganya 2.330.000. Ini sudah plus ongkir ya. Nah, dengan harga 2 juta kecil itu maksud saya 2 juta sampai 2,5. Kalau udah di atas 2,5 berarti namanya 2 juta besar atau hampir 3 jutaan. Menurut saya Infinix Note 8 ini dengan harga 2 juta kecil bisa menjadi pesaing kelas berat banget di harga 2 jutaan. Karena kelebihannya dengan harga 2 juta, pertama audionya dia udah dual speaker sama seperti Poco X3 NFC. Cuman kalau Poco kan harganya 3 juta ya. Kemudian ini 2 juta, baterainya juga lumayan gede, lebih dari 5000 mAh. Kemudian kameranya juga 64 megapiksel main kamera, kamera depannya 16 megapiksel. Kemudian kelebihan lain dengan harga 2 juta kecil, RAM-nya udah 6 GB, memori internal 128 GB. Dan secara desain menurut saya juga udah oke banget sih ya, tidak terlihat sama sekali kalau ini harga 2 jutaan. Dan yang paling saya suka adalah bingkai kameranya yang terlihat mewah banget, finishingnya juga glossy, ada refleks cahaya. Kemudian di bagian depan juga menggunakan dot display seperti seri Huawei kalau ada dua kamera pojok seperti ini ya. Kemudian kalau untuk kekurangannya mungkin ada di resolusi layar yang masih 720p, sementara untuk dimensi layarnya menurut saya lumayan gede, tapi nggak ada yang pixelated atau tidak detail gitu, nggak juga sih. 720p masih cukup lah, asalkan tidak di bawah 720p. Kemudian kekurangan lain mungkin refresh rate ya. Ini bukan kekurangan sih ya, refresh rate di harga 2 jutaan ini. Cuman karena saya terbiasa pakai 90 atau 120 Hz. Nah, kalau kalian lihat layarnya ini agak delay gitu ya. Tuh, ini padahal udah lumayan cepet. Ah, kayak gitu. Jadi oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.